Sebanyak 27 orang menjadi korban penipuan kredit dan pinjaman online yang dilakukan karyawati konter handphone di Pusat Grosir Cililitan atau PGC Jakarta Timur. Mereka menjadi korban penipuan hingga mengalami kerugian lebih dari 1 miliar oleh seorang karyawati konter handphone di PGC sejak tahun 2023 hingga 2024. Pengacara korban, Muhammad Tasrif Tuasamu, mengatakan penipuan bermula ketika para kliennya dihubungi melalui pesan WhatsApp oleh pelaku berinisial R. Modus yang digunakan pelaku dalam melakukan penipuan beragam, meliputi hadiah undian, mempromosikan barang dagangan konter, lowongan pekerjaan, hingga pinjaman uang. Dalam aksinya, pelaku menghubungi korban lalu menyatakan bahwa mereka memenangkan undian handphone karena sudah rutin berbelanja pada konter tempat R bekerja. Setibanya di lokasi, para korban kemudian diminta meminjamkan handphone, KTP, kepada R dengan dalih untuk keperluan administrasi mengambil hadiah yang ingin diberikan. Para korban juga diminta bersuah foto dengan alasan untuk bukti penyerahan hasil pemenang undian kepada pemilik konter handphone sekaligus bukti kinerja pelaku. Saat korban menyerahkan handphone dan KTP tersebutlah pelaku menginstal berbagai aplikasi kredit online pada handphone korban tanpa sepengetahuan mereka, lalu mengajukan kredit dengan jumlah besar. Jelaskan modus dari penipuan ini seperti apa sih, Bang? Jadi modus penipuan ini ada bermacam-macam modus ya. Baik modus pekerjaan, terus ada yang harus mempromosikan jenis barang yang ada di wahana seluler, dan ada undian, ada pinjaman uang. Jadi modus ini bermacam-macam. Lalu berkaitan dengan yang hubungannya dengan modus yang paling besar itu lebih banyak pada bukan pada pekerjaan, tapi lebih pada undian dengan mempromosikan barang di wahana seluler ini. Dan bahkan ada pinjol juga, ada beberapa juga. Kalau untuk jumlah korban yang ditipu itu ada berapa orang, Pak? 27 korban. Jadi kalau kita mau totalkan secara keseluruhan, korban itu rata-rata ada 50 ya, 50. Tapi yang melaporkan ini ada 20 korban. Itu kerugiannya sampai berapa? Kalau kerugian dari 27 korban ini mencapai 1 miliar lebih. 1 miliar 17 juta lah. Kalau untuk awalnya itu sendiri, pelaku menghubungi korban itu via media sosial, via WhatsApp atau seperti apa? Ya, via WhatsApp. Banyak karena yang pertama hubungan korban dengan pelaku ini adalah pertama teman. Ada yang teman mulai dari SD, SMP hingga SMA, bahkan teman tongkrongan. Kemudian ada tetangga dan ada saudara. Salah satu korban ada saudara. Bang, korban mengetahui bahwa dia menjadi korban penipuan itu awalnya seperti apa, Bang? Setelah ada penagihan dari debt collector, jadi pasca penagihan dengan jumlah angka yang begitu besar ya, ada yang berkisar satu korban itu mengalami sampai 40 juta ya. Ada satu juga tuh korban yang mengalami kerugian yang cukup besar ya, 6 inisial A. Itu korban satu keluarganya itu mencapai 300 juta lah. Jadi 300 juta itu harus dia membayarkan kepada masing-masing aplikasi. Nah, itu yang kemudian menjadi sebab akibat sehingga terjadi pelaporan ini. Kawan-kawan dari para korban sendiri merasa bahwa mereka tidak pernah melakukan ini. Namun kok tiba-tiba dari pihak debt collector mendatangi kediaman korban masing-masing untuk melakukan penagihan. Nah, di dalam penagihan mereka itu bukan jumlahnya 1 juta 2 juta. Ya, itu ada ada aplikasi dari satu korban itu ada sampai 3 hingga sampai 4 aplikasi lah. Jadi total itu bisa kerugian bisa 40 juta, ada yang 10, ada yang 20 sampai 60 sampai satu keluarga itu 300 yang inisial A tadi itu. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.